Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuftahu abwabul jannati yaumal itsnain wal khamis." Bahwasanya pintu-pintu syurga itu dibuka pada setiap hari Senin dan hari Kamis. Fayaghfirullahu azza wa jalla likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'ah. Lantas kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu syurga pada setiap hari Senin dan Kamis itu, Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap dari hamba-hambanya yang tidak menyekutukannya sedikit pun. Ya Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hamba yang bertauhid, yang tidak pernah berbuat kesyirikan. Illa rajulan kana bainahu wa bain akhihi syahna. Kecuali itu orang yang tidak akan mendapatkan pengampunan walaupun dia adalah orang yang bertauhid, walaupun dia orang yang tidak berbuat syirik, itu rajulan kana bainahu wa bain akhihi syahna. Ya, kecuali seseorang yang antara dia dengan saudaranya masih ada permusuhan, masih ada kedengkian. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anziru hadzaini hatta yastaliha, anziru hadzaini hatta yastaliha, anziru hadzaini hatta yastaliha." Tunda dulu pemberian pengampunan kepada kedua orang ini sampai mereka berdamai, sampai mereka baikkan kembali. Tunda dulu pemberian pengampunan kepada dua orang ini sampai mereka berdamai, sampai mereka baikan kembali. Tunda dulu pemberian pengampunan kepada dua orang yang sedang saling bermusuhan ini sampai mereka berdamai kembali. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dari hadis yang mulia ini ada banyak faedah yang bisa kita ambil. Di antara yang pertama, menunjukkan kepada kita tentang keutamaan hari Senin dan Kamis. Jadi ternyata selain hari Jumat adalah hari yang mulia, hari Senin dan hari Kamis juga hari yang mulia, di mana dalam hadis ini disebutkan bahwasanya di kedua hari itu Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu surga, menunjukkan kemuliaannya. Banyak kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk berpuasa di kedua hari tersebut, yang kita kenal dengan puasa Senin Kamis. Ketika Nabi SAW ditanya tentang puasa hari Senin, maka beliau bersabda, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Itu adalah hari yang dimana aku dilahirkan padanya. Ketika beliau ditanya tentang puasa di hari Kamis, kata Nabi SAW, pada hari Kamis itu amalan-amalan para hamba diangkat, ya, diangkat untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku senang, kata Rasulullah SAW, amalanku diangkat sedangkan aku dalam kondisi berpuasa. Kemudian faedah yang lainnya dari hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang keutamaan dari tauhid. Ya, keutamaan dari tauhid dan sekaligus bahaya dari seseorang melakukan kesyirikan. Karena seseorang yang pernah melakukan kesyirikan, yang dia belum bertaubat darinya, maka dia tidak akan pernah mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kalau kemudian dia bawa mati, maka kesyirikan yang dia lakukan itu akan menjadikan dia kekal di dalam api neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kesyirikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala haramkan bagi dia surga dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Nah, kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, faedah yang lain juga dari hadis ini menunjukkan kepada kita agar selain kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, itu dengan cara kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, menjauhi segala bentuk kesyirikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga hendaknya kita memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Karena dalam hadis ini
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, walaupun seseorang itu ternyata uh, walaupun seseorang itu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, jauh dari berbuat kesyirikan, tapi dia masih ada permusuhan, ada dendam, ada kedengkian dengan saudaranya, maka itu akan menjadikan dia belum bisa mendapatkan pengampunan tersebut. Sampai kapan? Sampai kemudian dia berdamai, sampai dia baikan kembali dengan saudaranya, sampai kemudian dia menyingkirkan, dia membersihkan hatinya dari segala bentuk kedengkian, dari segala bentuk permusuhan, dari segala bentuk dendam dan semacamnya. Baru kemudian dia akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.